Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan menampilkan dari tugas yang telah kami kerjakan dan memaparkannya kepada para pendengar. Tema kali ini adalah tentang sosialisme. Pengertian sosialisme. Secara umum, sosialisme itu merupakan suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif atau bersama yang produktif dan juga membatasi milik perseorang atau milik swasta. Nah, di sini pengertian sosialisme ini ada menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sultan Syahrir, yaitu adalah sosialisme yaitu suatu gerakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Yang kedua, dari Teuku Mairudi. Sosialisme adalah sebuah paham yang mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau individu. Sejarah terbentuknya ideologi sosialisme. Paham sosialisme muncul sebagai sebuah bentuk reaksi terhadap paham liberal, ekonomi, dan kapitalis modern pada awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Paham ini muncul ketika terjadinya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis menguasai alat-alat produksi karena penguasaan modal tertimbun pada mereka dan mereka mendapatkan banyak keuntungan yang menyebabkan mereka berada di taraf kehidupan yang tinggi. Sementara kaum proletar dengan gaji yang sangat rendah membuat mereka hidup miskin dan tinggal di tempat kumuh. Kesenjangan sosial yang kian semakin terlihat menimbulkan sifat individualisme mereka. Maka dari itu muncullah sebuah gerakan yang dinamakan revolusi sosial. Pengaruh dari ideologi ini mencangkup ranah internasional seperti negara di Eropa, Barat Laut dan Tengah, Amerika Utara, Australia, dan Selandia Baru. Ciri-ciri ideologi sosialisme. Yang pertama, tidak mengenal adanya kelas borjuis dan proletar, sehingga tidak ada majikan dan buruh karena semuanya memiliki hak yang sama. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memunculkan rasa solidaritas. Yang ketiga, hak kepemilikan atas alat-alat produksi milik pribadi akan diakui secara terbatas. Yang keempat, sosialisme memiliki prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. Yang kelima, menolak kapitalisme dan menghapuskannya melalui perjuangan kelas proletar. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan ideologi sosialisme. Kelebihan ideologi sosialisme. Yang pertama, solidaritas dan kebersamaan yang tinggi antar rakyat. Yang kedua, adanya pemerataan sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kelas borjuis dan proletar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keempat, menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan, bukan dengan cara-cara seperti kekerasan dan revolusi. Kekurangan ideologi sosialisme. Yang pertama, ada sosialisme tidak selaras dengan sifat manusia yang selalu ingin lebih dan tidak puas melakukan sesuatu. Yang kedua, membatasi kreativitas dan pengembangan diri karena lebih mementingkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga waktu agar setiap individu bisa berkembang tidak ada. Yang ketiga, hak asasi manusia kerap kali diabaikan demi kepentingan bersama. Contoh ideologi sosialisme. Yang pertama, ada gotong royong bersama warga setempat. Yang kedua, membantu seseorang yang mengalami kecelakaan. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.